it goes a little something like. All summer and after fall, I'll keep you all summer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Sukriyati Firman MKes dan Ibu BC Qur'ani SPD MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pendidikan Konsumen kelas 01. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai pengetahuan konsumen tentang pembelian produk. Adapun anggota kelompok 11 yaitu saya sendiri, Cici Syafikoria Salim, dan Nur Fadila S. Topik bahasan yang akan kami bahas yaitu segmen pasar, strategi pemasaran, kualitas produk, kuantitas produk, dan kemasan produk. 1. Segmen pasar. Segmentasi pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori, seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Tujuan dari segmen pasar adalah: pertama, meningkatkan pelayanan konsumen supaya lebih baik. Kedua, membuat strategi perusahaan dapat lebih terarah. Ketiga, dapat digunakan untuk merencanakan bisnis dan mengevaluasi target. Keempat, dapat mengenal lawan perusahaan. Adapun manfaat dari segmen pasar yaitu: 1. Ide pemasaran suatu perusahaan lebih terarah. 2. Membantu perusahaan dalam mengatur produk. 3. Membantu perusahaan mendapatkan pasar segmentasi. 4. Memudahkan perusahaan untuk mengatur budget. 5. Meningkatkan daya tarik konsumen. Dan ke-6, memperoleh posisi yang menguntungkan. Jenis-jenis segmen pasar. Ada 5 jenis segmen pasar, yaitu: 1. Segmentasi perilaku. Segmentasi ini membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas, respon, dan penggunaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya adalah aplikasi transportasi online. Aplikasi ini cenderung digunakan banyak orang di hari kerja. Saat di hari libur cenderung lebih sepi, karena biasanya di waktu ini kita tidak terlalu sibuk. Kita punya waktu lebih banyak untuk menyetir, berjalan, atau bersantai saja di rumah. Dengan mengetahui perilaku ini, perusahaan bisa melakukan strategi. Misalnya saja dengan memberikan promo di hari libur untuk mendorong pelanggan menggunakan aplikasi ini di hari libur. 2. Segmentasi psikografis. Segmentasi ini membagi konsumen menurut hal yang disukai, aktivitas yang dilakukan, dan pendapat konsumen. Dengan istilah lain, segmentasi ini serius dalam dimensi psikologis, misalnya hobi dan ketertarikan. Contohnya yaitu segmentasi pasar produk makanan ringan atau camilan. Segmentasi ini menargetkan ke orang yang suka bersantai atau melakukan pekerjaan ringan sambil menikmati makanan ringan yang mudah didapatkan. 3. Segmentasi demografis. Strategi ini membagi konsumen menurut ciri generik konsumen seperti usia, gender, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan lainnya. Misalnya yaitu produk pakaian bayi. Segmentasi demografis dari produk brand ini adalah orang tua ataupun kerabat yang memiliki anak usia 0 sampai 5 tahun, sehingga utamanya ditawarkan kepada wanita atau pria yang sudah menikah dan sudah memiliki bayi atau anak. 4. Segmentasi geografis. Segmen ini membagi konsumen menurut unit geografis yang berbeda, misalnya negara, provinsi, kabupaten atau kota, dan sebagainya. Contohnya adalah produk keripik kentang merek Lays. Segmentasi geografisnya menyasar ke konsumen di wilayah perkotaan maupun pedesaan, karena bahan dasar keripik kentang sangat disukai oleh seluruh masyarakat. Contoh lainnya yaitu McDonald atau KFC. Keduanya memodifikasi menunya sesuai dengan cita rasa dan selera lokal, sehingga menciptakan lebih banyak permintaan di masing-masing negara. 5. Segmentasi waktu khusus.
Segmen ini serius dalam pelaksanaan pemasaran dalam saat-saat tertentu. Misalnya pada saat wisuda, kita seringkali melihat orang yang menawarkan jasa fotografi dan buket bunga. Contoh lainnya yaitu produk kue kering yang laku keras di hari raya keagamaan, seperti Idul Fitri dan hari raya keagamaan lainnya. Syarat-syarat segmen pasar. 1. Terukur. Pengelompokan pasar mampu diukur, baik luasnya, besarnya, dan daya beli pembeli atau konsumen pada segmen. 2. Terjangkau. Segmentasi pasar wajib bisa dilaksanakan. 3. Cukup besar. Relatif akbar atau substansi sebagai akibatnya mampu menaruh laba saat perusahaan menaruh pelayanan. 4. Mudah dibedakan. Segmentasi pasar dapat dibedakan. 5. Bisa dilaksanakan. Segmentasi pasar mampu dilaksanakan atau actionable. 2. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program promosi, penjualan, program produk, dan pendistribusian. Menurut Paul dan Wiltinan, strategi pemasaran adalah sebuah pola pikir yang digunakan untuk mengembangkan suatu bisnis atau perusahaan. Fungsi strategi pemasaran. Pertama, meningkatkan inovasi pengembangan bisnis. 2. Membuat koordinasi tim lebih efektif. 3. Merumuskan tujuan perusahaan dan kapan mengawasi kegiatan pemasaran dan meningkatkan penjualan. Adapun elemen strategi pemasaran ada 5, yang dikenal dengan 5P. Pertama yaitu produk atau produk, price atau harga, promotion atau promosi, place atau tempat, dan people atau orang-orang. Saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya yaitu kualitas produk. Yang pertama kita masuk pada pembahasan pengertian kualitas produk. Kualitas produk adalah suatu kondisi fisik, sifat, dan fungsi produk, baik itu produk barang atau produk layanan jasa, berdasarkan tingkat mutu yang disesuaikan dengan durasibilitas, reliabilitas, serta mudahnya penggunaan, kesesuaian, perbaikan, serta komponen lainnya yang dibuat untuk memenuhi kepuasan dan juga kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, dimensi kualitas produk. Adapun dimensi kualitas produk diantaranya yang pertama yaitu kinerja, yang kedua itu keandalan, yang ketiga itu keistimewaan, yang keempat itu kesesuaian, selanjutnya yang kelima itu daya tahan, yang keenam itu kemampuan, dan yang ketujuh itu melayani, dan yang terakhir estetika. Selanjutnya kita masuk pada perspektif kualitas produk. Perspektif kualitas produk adalah persepsi dari setiap konsumen terkait kualitas atau keunggulan suatu produk dan jasa secara keseluruhan dengan maksud yang diinginkan oleh konsumen. Menurut Tjiptono, ada 5 kualitas perspektif produk, yakni transcendental approach, kedua product based approach, selanjutnya user based approach, selanjutnya manufacturing based approach, dan value based approach. Selanjutnya yaitu manfaat kualitas produk. Manfaat yang akan diperoleh perusahaan jika mampu membuat kualitas produk yaitu yang pertama meningkatkan pangsa pasar, yang kedua meminimalisir biaya, yang ketiga memberikan dampak internasional, yang keempat meningkatkan reputasi perusahaan Anda, yang kelima indikator yang mempengaruhi kualitas produk, yang keenam sumber daya manusia, dan yang terakhir produser kerja. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan kuantitas produk. Kuantitas adalah tolak ukur suatu hal yang tertuju pada jumlah atau nilai yang dapat dihitung secara pasti. Kuantitas produk adalah jumlah suatu produk yang diproduksi, dikonsumsi, dan digunakan.
Kualitas produk tentunya perlu dipertimbangkan dan juga disesuaikan dengan banyaknya permintaan. Di samping itu, kuantitas produk yang banyak juga harus diimbangi oleh kualitas. Kita masuk pada topik pembahasan yang terakhir, yaitu kemasan produk. Pertama, pengertian kemasan produk. Kemasan produk adalah suatu material pembungkus produk yang memiliki fungsi untuk menampung, melindungi, mengidentifikasi, dan mempromosikan produk. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu fungsi kemasan produk. Fungsi kemasan produk dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, fungsi protektif kemasan, yaitu berfungsi sebagai sesuatu pelindung atau keamanan produk. Dan yang kedua, fungsi promosional kemasan, yaitu berfungsi sebagai alat promosi atau pemasaran. Selanjutnya kita masuk pada jenis kemasan produk. Setidaknya ada 3 dalam kategori dalam pengemasan produk, yaitu yang pertama, berdasarkan struktur isi. Jenis kemasan berdasarkan struktur isi ini dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu kemasan primer. Kemasan primer, produk primer adalah bahan yang diolah menjadi wadah langsung untuk bahan makanan seperti kaleng susu, botol minum, dan lain-lain. Yang kedua itu kemasan sekunder. Kemasan produk sekunder adalah suatu wadah yang memiliki fungsi dalam hal memberikan perlindungan pada kelompok kemasan lain seperti kotak kardus, kotak peti kayu. Yang ketiga itu kemasan tersier. Kemasan produk tersier adalah suatu kemasan yang bisa dimanfaatkan untuk melindungi produk selama proses pengiriman berlangsung. Adapun berdasarkan frekuensi pemakaian, yaitu jenis kemasan produk berdasarkan frekuensi pemakaiannya pun terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama kemasan disposable, yaitu kemasan produksi disposable adalah kemasan yang hanya digunakan dalam satu kali pakai atau langsung dibuang, seperti kemasan plastik, kemasan daun pisang, dan lain-lain. Yang kedua itu kemasan multi-type. Kemasan produk multi-type adalah kemasan produk yang bisa digunakan berkali-kali oleh para konsumen dan bisa dikembalikan kembali pada agen penjual untuk bisa digunakan kembali seperti air galon minum, botol kaca saus, dan lain-lain. Yang ketiga itu kemasan semi-disposable. Kemasan produk semi-disposable adalah kemasan yang tidak dibuang karena bisa digunakan lagi oleh konsumen. Contoh sederhananya adalah kaleng biskuit atau botol kaca sirup. Selanjutnya itu berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Berdasarkan tingkat kesiapan penggunaannya, maka kemasan produk terbagi menjadi dua, yaitu kemasan siap pakai. Yaitu kemasan produk siap pakai adalah kemasan produk yang siap untuk diisi dan wujudnya sudah sempurna sejak pertama kali diproduksi seperti botol, kaleng, dan lain-lain. Yang kedua itu kemasan siap dirakit. Kemasan siap dirakit adalah kemasan produk yang memerlukan perakitan ulang sebelum diisi dengan produk, contohnya plastik, kertas kemas, aluminium foil, dan lain-lain. Kita masuk pada tujuan kemasan produk. Berikut ini tujuan kemasan produk adalah sebagai berikut, yaitu untuk melindungi produk dari adanya hambatan oksigen, uap, air, debu, dan lain-lain, untuk mengelompokkan produk sehingga proses penanganan dan penyaluran akan menjadi lebih efisien. Di dalam kemasan juga biasanya tercantum cara penggunaan transportasi, daur ulang, atau cara membuang kemasan tersebut untuk mencegah adanya tindak pencurian dengan cara melihat kerusakan fisik yang ada pada kemasan.
Kemasan adalah salah satu fitur yang mampu meningkatkan kenyamanan distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, penutup, penggunaan. Yang terakhir yaitu daya tarik konsumen. Daya tarik kemasan sangat penting guna tertangkapnya stimulus atau oleh konsumen yang disampaikan oleh produsen. Daya tarik visual mengacu pada penampilan kemasan atau label suatu produk yang mencakup warna, bentuk, merek, ilustrasi, teks, dan tata letak. Daya tarik praktis atau fungsional merupakan efektivitas atau efisiensi suatu kemasan yang ditujukan kepada konsumen maupun distributor atau pengecer. Demikian tadi presentasi kelompok kami, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.